Saya Prabowo. Saat ini saya tengah berada di Jalan Nusa Barong, Kota Malang, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Hari Setiabudi. Dan cuaca pagi hari ini cerah, saatnya kita cari. Saya Yulia, saya Mungkin. Kami dari Radio Kanjuruhan, Pak. Untuk program daring Pak, bentar lagi yang akan kita laksanakan di sini. Mengharapkan di kantor kami dengan program perempuan dan anak. Mas sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Monggo, silakan. Ya Pak ya, suasananya di sini kantor-kantor alami. banyak tanaman Kantor yang penuh dengan rindang-rindang pohon. Iya, sehat jadi. Sehat. Dan menjaga kenyamanan kantor dinas ini, dibantu staf-staf yang ada. Ini sebelahnya Kasubag Evapor, Pak Anwar, yang mengelola semua pelaporan dan kegiatan terkait administrasi administrasi keuangan di dinas ini agar aman, yang penting aman dan tertib administrasi keuangan, dibantu staf-stafnya. Bisa diambil, monggo. Nggak apa-apa, diambil. Nah, Jadi setiap saat kalau sudah di bawah memaksimalkan kondisi yang ada agar nyaman, rapat di kepala dinas untuk memutuskan sebuah keputusan yang bijak. Ada berapa semua stafnya Pak? 35. 35. Betul ya? Suasananya Adem. gitu rasanya. Kita sekin yang ngatur ini. Oh gitu. Bukan, bidang data ini dengan nanti nggak ada. Di tempat kita. Mulai bulan ini ya. Dilebur gitu. Ya. Kepala bidangnya yang menggawangi ya, KLA, dan beliaunya sudah berusaha berat untuk mendapatkan penghargaan KLA. Ini dibantu. Iya, Pak Hari, ini kan pas hari Jumat begitu. Biasanya agendanya apa Pak? Rutin kalau di hari Jumat seperti ini? Baik, terima kasih Mbak Julia sudah sowan untuk berkunjung ke kantor kami yang kondisinya asri seperti ini. Iya. Alhamdulillah. Nah, biasanya kami setiap hari Jumat bergantian agendanya. Kadang kita senam pagi, atau kadang kita juga Jumat bersih 1 jam gitu pagi, dan diselingi dengan caring seperti ini bagi teman-teman yang membutuhkan sinar matahari pagi. Kan katanya mengandung zat yang berguna, vitamin D, untuk menangkal virus. Gitu.
Gitu Mbak. Iya, supaya menyehatkan ya Pak. Iya. Apalagi kondisi pandemi ini butuh imunitas yang bagus untuk bisa beraktivitas dengan baik. Betul. Oh iya, tentunya pagi hari ini Pak Hari tidak sendiri, didampingi ini. Bisa diperkenalkan Pak dari kabit-kabit yang ada? Baik, luar biasa nih, kami satu tim. Iya. Jadi kami sangat menjunjung tinggi namanya kekompakan tim. Betul. Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kinerja dari tim itu, kesolidannya. Dan saya perkenalkan pertama Pak Sekretaris Dinas, Pak Eko Darmawan, beserta teman-teman Kasubagnya, ada Bulis, Kasubag Umpet, ada Mas Anwar ini Kasubag Renvapor, kemudian Bu Erni Kasubag Keuangan, ini di bawah sekretariat. Kemudian ada bidang satu, kami sebut bidang satu itu bidang kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan, itu ada Bu Rini Pusparini, maaf Bu Rini Puspitasari. Kemudian ada Bu Ruri, ini kasih PUG ya, kasih PUG dan pemberdayaan perempuan. Untuk PLT kasih pemberdayaan siapa ya? Bulul Al. Nah, karena 1-0 jadi diisi oleh PLT-nya Bulul Al. Kemudian bidang berikutnya bidang pemulihan hak anak dan partisipasi anak, Bu Sari. Di bawah Bu Sari ada kasih pemulihan hak anak, ada Bu Pipit dan Mbak Atka sebagai PLT di partisipasi anak. Terus bidang data dan informasi, karena bidang data dan informasi ini kabitnya itu sudah pensiun, kemudian terpaksa harus diisi PLT ya. Itu Bu Erni sebagai PLT Kabit Bidang Data dan Informasi. Di bawahnya ada kasih Bu Lulu Al tadi merangkap, kemudian Bu Sari di bagian data. Yang terakhir bidang 4, kita sebut bidang 4 adalah bidang perlindungan perempuan dan khusus anak. Kabitnya Bu Yanti lagi sakit. Ini ada kasihnya perlindungan anak, perlindungan khusus anak, Bu Ayin, dan satu lagi Bu Seli tadi lagi ke Polres untuk kelanjutan penanganan kasus. Dan alhamdulillah saat ini kami mempunyai UPTD, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, yang secara organisasi sudah terbentuk lewat Perbup nomor 26 tahun 2021. Nah, itu nanti khusus menangani klien-klien atau pengaduan yang datang kepada kami, sehingga lebih terfokus, disertai dengan beberapa tenaga ahli atau konselor, staf psikiater untuk lebih maksimal melayani masyarakat yang terkait dengan tindak kekerasan perempuan dan anak. Dan saat ini karena UPT baru saja terbentuk, sementara tugas-tugas itu di-handle oleh bidang 4. Begitu Mbak Julia. Sudah lengkap komplit hadir di sini semuanya. Alhamdulillah. Oh iya, terlebih dahulu kami ucapkan selamat Pak Hari, karena peran DP3A pastinya sangat penting sekali untuk Kabupaten Malang meraih penghargaan ya Pak ya. Iya. Yang baru saja kita dapatkan. Ada 2 kalau tidak salah. Bisa dijelaskan Pak Hari? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Kabupaten Malang tahun ini mendapatkan penghargaan 2 sekaligus. Yang pertama adalah Anugerah Parahita Eka Praya yang tahun ini naik. Sebelumnya Madya, kemudian tahun ini menjadi utama. Terus satu lagi adalah penghargaan KLA, Kabupaten atau Kota Layak Anak. Kita berada di posisi Madya. Itu mungkin ada beberapa contoh pialanya yang sebagai raihan kami, dan ini tidak terlepas dari tadi saya katakan bahwa kerja tim. Ini bukan peran 1-2 orang, tapi adalah kerja tim kami semua beserta kepala daerah, OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun teman-teman dari media juga, gitu, yang secara berkolaborasi untuk mewujudkan pengerusamaan gender, kemudian pemenuhan hak anak, serta kegiatan-kegiatan yang lain berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang, begitu Mbak. Iya, jadi semuanya ini tidak dilakukan dengan mudah pastinya Pak ya, butuh perjuangan. Apa yang sudah diupayakan dari DP3A sendiri untuk mendapatkan 2 penghargaan tersebut? Ya. Baik, pertama adalah mengkolaborasi atau menggandeng teman-teman PD melalui beberapa kali pertemuan, kemudian menyamakan pemahaman.
yang terkait nanti dengan penginputan data dan informasi serta dokumentasi yang terkait dengan evaluasi APE tadi dan juga KLA-nya. Kemudian kita mengambil data dan informasi apa yang telah dilakukan oleh lembaga masyarakat di luar pemerintah, juga dari dunia usaha melalui program CSR mereka atau kebijakan-kebijakan lain yang bermanfaat buat masyarakat. Dan selain itu ada namanya Pokja namanya Pokja PUG ya, Pokja PUG yang dikepalai oleh Pak Tomis, Kepala Bapeda, beserta timnya ada dari Inspektorat, dari Keuangan, dan dari kami untuk bersama-sama merumuskan, menyusun program kerja sehingga semua data apa yang telah dilakukan dalam bentuk program kegiatan tersebut diinput bersama-sama dan nantinya dilakukan evaluasi oleh kementerian. Dan ternyata setelah dilakukan evaluasi, verifikasi lapangan yang saat itu dibawakan presentasi oleh Pak Wakil Bupati, dan alhamdulillah mendapat apresiasi yang sangat baik sekali, sehingga ternyata Kabupaten Malang meningkat dari madya menjadi utama untuk anugerah Prahita Eka Prayanya. Dan untuk Kabupaten Layak Anak juga sama juga. Upaya-upaya yang dilakukan adalah bukan kerja DP3A sendiri. Ini adalah kerja seluruh komponen yang ada di Kabupaten Malang. Karena yang dinilai untuk Kabupaten Layak Anak ini bukan hanya tentang bagaimana kinerja DP3A, tapi adalah upaya dari daerah membangun sistem pembangunan untuk pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan kepada anak-anak. Begitu, Mbak. Iya. Tentunya untuk mempertahankan akan jauh lebih sulit ya Pak Hari ya daripada meraihnya begitu. Nah, tentunya perlu berjejaring dengan berbagai pihak untuk bisa tetap mempertahankan atau juga semakin meningkatkan kualitas dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sendiri. Betul. Jadi kata kunci adalah kolaborasi, sinergi, kerjasama, dan gotong royong. Karena ini merupakan ikhtiar atau pekerjaan bersama. Baik itu misalkan dari sektor kesehatannya, tentunya melibatkan dinas kesehatan bersama fasilitas kesehatan lainnya, bagaimana mereka meningkatkan layanan kepada ibu ketika bersalin di rumah sakit, pemberian vaksinasi, kemudian bagaimana fasilitas kepada ibu menyusui, untuk program bahwa 2 tahun ASI bagi anak itu wajib. Itu karena ASI itu mengandung zat-zat atau nutrisi yang sangat berguna bagi tumbuh kembang anak saat itu. Kemudian pendidikannya juga begitu, bahwa di Kabupaten Malang anak-anak harus program belajar, wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun itu wajib dilaksanakan. Dan saat ini alhamdulillah melalui Dinas Pendidikan tentunya kami mendorong terbentuknya forum anak, kemudian ada namanya guru BK yang nantinya mereka membantu kami untuk mensosialisasikan, membantu teman-teman atau anak-anak sekolah itu dalam mencegah namanya pernikahan anak. Kemudian ada bullying, kemudian ada pencegahan bahaya gadget. Nah, itu nanti kita fungsikan melalui Dinas Pendidikan, kemudian mereka sebarkan lewat guru-guru BK dan teman-teman di forum anak. Ada lagi namanya upaya kami lewat pemenuhan hak anak dan kebebasan. Itu adalah upaya pemerintah untuk memenuhi semua dokumen-dokumen yang terkait dengan individu mereka. Misalkan kalau anak itu harus ada kartu identitas anak, ada akte kelahiran, KK. Nah, ini nanti menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan itu. Artinya 100% anak-anak di Kabupaten Malang harus memiliki dokumen-dokumen seperti itu. Karena sebagai warga Indonesia wajib hukumnya mempunyai dokumen catatan sipil seperti itu. Kemudian ada lagi namanya pengasuhan alternatif. Itu bagaimana mengupayakan anak-anak itu memiliki atau berada di lingkungan keluarga yang betul-betul memenuhi syarat bagi tumbuh kembang fisik, mental maupun kecerdasan mereka. Nah, ini kita mendorong lewat ada PKK, teman-teman yang di kecamatan maupun desa untuk bersama-sama mensosialisasikan tentang pengasuhan positif. Jadi anak itu kebutuhannya bukan hanya fisik saja, ternyata juga psikis mereka butuh
sesuatu yang baik, yang positif, sehingga kedepannya diharapkan bisa terwujud anak-anak yang berkualitas. Kemudian terkait dengan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, ada namanya perlindungan khusus. Itu jadi gini Mbak, kekerasan itu ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, ternyata juga ada pelaku anak kepada anak-anak. Nah, ini juga menjadi perhatian kami. Apabila kami tidak memperhatikan hal ini, mereka akan seperti tidak ada perlindungan. Nah, kami mendampingi mereka ketika mereka bermasalah dengan hukum, mulai dari tingkat penyidikan sampai nanti misalkan sampai di pengadilan, bahkan sampai ditahan di Bapas atau apa, kami mendampingi itu supaya mereka rasa aman, rasa terjamin gitu. Walaupun meskipun mereka adalah pelaku. Nah, gitu. Apalagi khususnya korban bagi anak-anak yang korban kekerasan, baik itu ada kekerasan secara seksual, psikis, maupun kekerasan-kekerasan bentuk lainnya. Mungkin itu sekilas dari upaya-upaya yang kami upayakan untuk mendorong seluruh elemen yang ada di Kabupaten Malang ini, yang tujuannya adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan kepada anak. Begitu Mbak Julia. Pada kesempatan yang baik ini, barangkali dari DP3A sendiri punya program-program unggulan yang perlu disosialisasikan pada masyarakat. Baik, mungkin khusus program unggulan saya bisa dibantu dengan teman-teman kepala bidang. Monggo. Untuk menjelaskan supaya ada peran di sini, supaya mereka bisa menyampaikan secara langsung apa sih keselarasan antara apa kebijakan pimpinan dan sampai di lini bawah, gitu. Mungkin persilakan untuk teman-teman kepala bidang menyampaikan programnya. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kebetulan bidang kami adalah bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kebetulan kalau di tempat kami ini, kami beserta seluruh komponen OPD yang ada di Kabupaten Malang ini berharap bahwa KLA nanti itu akhirnya akan menjadi lebih naik lagi. Kita kan ada di Madya sekitar 6 kalian gitu, ceritanya begitu. Jadi KLA ini kan yang pertama itu kan dunia layak anak, kemudian Indonesia layak anak, provinsi layak anak, kemudian kabupaten layak anak. Jadi urutannya semacam itu. Sedangkan program-program kami memang kita ada 5 klaster unsur dalam KLA itu tadi. Yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan, kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi. Yang kelima adalah klaster perlindungan khusus anak. Nah, khusus untuk di kami dalam rangka mewujudkan KLA melalui prioritas program pengembangan KLA adalah program yang sekarang ya istilahnya kita fokus kepada desa layak anak. Kemudian satunya lagi pesantren ramah anak serta wisata ramah anak dan perempuan yang untuk tahun ini. Kalau yang lain-lain tentang akte kelahiran kita memang sudah berjalan, informasi layak anak juga demikian melalui forum anak, yang mana forum anak itu di tingkat kabupaten ada yang kita sebut dengan Laskar Anak. Jadi Laskar Anak itu adalah kumpulan daripada forum anak di desa dan kecamatan. Jadi di tiap-tiap desa itu ada forum anak, kemudian di tiap-tiap sekolah dan juga di tempat-tempat peribadatan juga ada yang namanya forum anak. Setelah itu kita mengerucut di kecamatan itu ada kumpulan daripada mereka. Lah, jadi kan kita 33 kecamatan nih ya. Jadi ada di masing-masing kecamatan. Setelah itu kita di tingkat 2. Tingkat 2 kita namakan dengan Laskar Anak. Jadi itu adalah inti daripada semua Laskar Anak di forum anak di Kabupaten Malang. Jadi demikian. Saya Rini Puspitasari, kebetulan saya di sini menjabat sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. Adapun program-program yang bisa kita istilahnya tahun 2020 nanti dan 2021 dari unggulan, karena sekarang ini kita sudah mendapatkan Anugerah Parahita Eka Praya dengan peringkat utama. Tentunya banyak PR kita agar kita bisa mempertahankan, atau kalau bisa kita nanti harapan kita bisa jauh lebih tinggi lagi menjadi mentor. Tentunya banyak sekali yang harus kita benahi juga. Ya, kebetulan di bidang saya ini ada istilahnya
penganggaran PPRG, yaitu perencanaan penganggaran yang responsif gender. Tentunya kalau selama ini kita sudah mengacu kepada OPD, harapan kami ke depan yaitu kita akan merambah kepada kepedesaan. Kalau selama ini kita sudah mendapatkan PPRG dan menjadikan pilot project dari kementerian di Sumber Manjing Wetan, apalagi kita mempunyai desa 378 itu bukan hal yang mudah, Bu. Jadi kita akan berproses seperti itu, bahwa sampai tingkat desa pun harus paham mengenai bagaimana sih perencanaan penganggaran yang responsif gender. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua yaitu kita mempunyai program yaitu yang kita kenal adalah Forum Puspa, yaitu adalah forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan perempuan dan anak. Nah, kebetulan di dalam Forum Puspa ini terdiri dari berbagai macam, ada LSM-nya, ada organisasi masyarakatnya, ada akademisinya, dan kebetulan di Forum Puspa ini diketuai oleh Ibu Bupati kita, dan kemudian Ibu Wakil Bupati dan Ibu Sekda. Kita terdiri atas 3 pokja, yaitu pokja masyarakat, pokja perempuan, dan pokja anak. Nah, kita berfokus terkait permasalahan apa yang menjadikan permasalahan perempuan dan anak. Itu nanti yang akan kita garap bersama, dan harapannya nanti ke depannya terkait masalah tersebut kita bisa meminimalisir terkait kekerasan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Itu Mbak Yulia. Ya, harapannya nanti ke depannya semuanya bisa bersinergi, baik dari jajaran pihak swasta, LSM, akademisi untuk kemajuan di Kabupaten Malang ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami mewakili bidang 4. Di sini kami punya program Wadul. Wadul itu bisa di-download di Play Store. Kita bisa mendownload dari Play Store, kemudian mengungkapkan unek-unek atau masalah di situ. Untuk yang tidak HP-nya nggak Android, kita ada juga nomor HP Wadul, bisa ke nomor 081 232 57 5796. Insya Allah kami siap menangani semua kasus 24 jam. Lupa tadi. Jadi alhamdulillah nih karena program sosialisasi terhadap masyarakat atau mengedukasi masyarakat itu penting untuk dilakukan. Kami bekerjasama dengan beberapa media. Salah satunya adalah LPP Radio Kanjuruhan, dan kami diberikan space khusus pada hari Kamis ya, jam 9 atau jam 10 untuk melakukan siaran langsung, memberikan materi-materi yang terkait dengan tusi kami atau tupoksi kami, dan pembicaranya adalah teman-teman kepala bidang maupun kasih di DP3A. Mungkin itu ya. Baik, nah salah satu komponen untuk bisa meraih tadi penghargaan anugerah Eka Praya ya Pak ya, penghargaan Parahita Eka Praya. Nah itu adalah partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengajak secara aktif masyarakat untuk berkontribusi terhadap program-program dari DP3A. Bentuknya seperti apa? Baik, anugerah Parahita Eka Praya itu saya katakan tadi bahwa bukan semata-mata adalah pekerjaan yang dilakukan oleh DP3A, tapi adalah keseluruhan komponen dari masyarakat sebagai komitmen dari pimpinan daerah terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Malang, kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemenuhan hak anak. Nah, itu ada 7 prasyarat kunci, diantaranya adalah komitmen, kemudian ada namanya kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran,
data gender, alat analisis gender, dan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini tentunya di masyarakat itu banyak lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti lembaga tentang keagamaan, kepemudaan, perempuan. Nah, LSM kemudian kami hanya menyupport, kemudian memfasilitasi serta melakukan konsultasi agar mereka tetap eksis menjalankan program tersebut. Tentunya apa yang bisa kami bantu, kita berkolaborasi. Mereka punya apa, kami punya apa, kita gabungkan sehingga fungsi ini sebagai lembaga swadaya masyarakat mereka tetap berjalan. Mungkin itu ya. Baik. Ya, sekarang ini pun DP3A tengah dalam proses Ranperda pengarus utamaan gender ya Pak ya, PUG sendiri. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi dengan baik dan segera bisa teraplikasi di masyarakat. Betul. Jadi untuk mewujudkan salah satu komitmen dan dalam bentuk kebijakan tadi itu adalah terbentuknya Perda tentang pengarus utamaan gender. Dan saat ini kami telah berupaya, tahun ini target kami naskah akademiknya sudah tersusun, dan mudah-mudahan tahun depan Perda PUG tersebut sudah bisa ditetapkan menjadi Perda PUG, karena tidak semua daerah memiliki perda tersebut. Dan ini adalah wujud keseriusan, kesungguhan pemerintah yaitu dalam pengusahaan gender, mewujudkan keadilan pembangunan bagi seluruh komponen elemen manusia yang ada di Kabupaten Malang. Terakhir Pak Hari, barangkali himbauan pada masyarakat Kabupaten Malang. Baik, kami punya slogan. Jadi ini slogan mungkin sekaligus saya perkenalkan pada teman-teman, yaitu keluarga harmonis untuk anak berkualitas. Saya ulangi, keluarga harmonis untuk anak berkualitas. Ini semboyan kami yang terkait menjadi intisari dari DP3A. Jadi pesan untuk masyarakat Kabupaten Malang, yang pertama adalah mari kita tingkatkan kepedulian, baik itu lingkungan hidup maupun sosial serta keluarga, untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Malang, karena melalui mereka Kabupaten Malang ini bisa menjadi kabupaten yang maju sebagai tolak ukur dari kualitas suatu daerah, di mana perempuan dan anak menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi mari kita lindungi perempuan dan anak di Kabupaten Malang dengan segenap daya dan upaya kita, agar nantinya apa yang menjadi tujuan dari Kabupaten Malang, yaitu Malang Makmur, bisa tercapai. Amin. Yang kedua, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan diperhatikan. Pandemi belum berakhir, COVID belum musnah. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan, sama-sama sadar akan vaksinasi, kemudian senantiasa dimanapun berada memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Begitu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hari, Bapak, Ibu sekalian yang sudah memberikan kesempatan buat Radio Kanjuruhan bisa mengulik lebih banyak tentang DP3A Pak Hari. Sukses. Untuk sukses juga DP3A. Untuk LPP Radio Kanjuruhan. Terima kasih. Baik, demikian tadi program Caring liputan khusus kita hari ini bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Saya Julia Prabowo. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.